pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, pimpin doanya ya. Ya, terima kasih. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siva, Nita, Gila, Rika, Haikal. Ya, alhamdulillah menurut Ibu pada pagi hari ini sehat semua. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, pagi hari tadi ada yang udah sarapan atau belum? Mengapa belum? Ya, lain kali sebelum ke sekolah alangkah baiknya kita makan terlebih dahulu untuk mendapatkan energi supaya kita tidak mudah ngantuk. Nah, ada yang tahu sebelum itu materi apa yang kita akan pelajari dengan kaitan pertanyaan sebelumnya? Ya, benar. Hari ini akan belajar tentang sistem penyelesaian pada manusia. Nah, adapun tujuan dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adapun yaitu yang pertama menyebutkan organ-organ pada pencernaan manusia. Yang kedua yaitu menguraikan fungsi-fungsi pada pencernaan atau sistem pencernaan manusia. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan proses pencernaan. Nah, ada yang tahu sebelumnya pengertian dari sistem pencernaan? Ya, sistem pencernaan itu yaitu mengubah makanan kasar menjadi halus dengan bantuan segala enzim melalui proses-proses melalui organ-organ, alat-alat atau alat-alat pencernaan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara garis besar. Di sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang proses dalam pencernaan manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu sebelumnya? Ya, kamu ada yang tahu? Ada yang nambahin? Mau nambahin lagi jawaban dari kawannya? Ya, benar, berapresiasi kawannya. Nah, pada proses pencernaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanis. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimia. Nah, ada yang tahu pencernaan mekanis itu pengertiannya seperti apa? Ya, pencernaan mekanis yaitu pencernaan yang mengubah makanan yang kasar menjadi halus dengan bantuan alat-alat. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu proses pelarutan atau pemecahan makanan yang dengan bantuan enzim-enzim. Nah, di sini itu ada sebuah titik. Nah, ada yang tahu sebelumnya sistem pencernaan manusia itu pertama dilalui alatnya apa? Ya, benar. Nah, pertama sistem pencernaan pada manusia itu pertama yaitu melalui mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadinya proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, di sini dibantu oleh terbagi menjadi tiga yaitu air lidah, gigi, dan lidah. Nah, setelah
masuk ke dalam mulut, dia akan melalui ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan yang namanya peristaltik. Gerakan peristaltik ini dibantu juga oleh cairan agar dapat membantu menurunkan makanan ke dalam daerah lambung. Nah, di dalam lambung ini terbagi menjadi 3, yaitu atas, tengah, dan tunduk. Nah, di dalam proses lambung ini terjadi secara mekanis dan kimiawi juga. Secara mekanisnya dibantu oleh kontraksi otot lambung, sedangkan secara kimiawinya dibantu oleh getah lambung. Setelah masuk ke dalam lambung, dia akan menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, usus halus ini yaitu usus yang berkelok-kelok dengan panjang 6-8 meter dengan lebar 25 mm. Nah, setelah menuju ke usus halus, dia akan menuju ke usus besar. Dan usus besar ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kolon ascendens, dan di sini adalah kolon transversum, dan di sini yaitu kolon descendens, dan yang sini adalah rectum. Nah, ada yang masih kurang jelas dengan penjelasan Ibu atau kurang paham? Boleh bertanya ya, jangan diam-diam. Sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah sudah paham ya semuanya. Nah, di sini kan Ibu tidak tahu nih sampai mana kalian tahu dengan penjelasan dari Ibu tadi. Nah, di sini Ibu mempunyai undian dari nama-nama kalian. Nah, siapa yang mendapatkan namanya atau memiliki nama tersebut, Ibu akan bertanya dan kalian akan menjawabnya. Nah, Ibu itu ya, kocok ya. Nah, nama siapa yang itu? Ya, Dila. Di sini Ibu punya pertanyaan nih. Mengapa pada proses pencernaan harus dari yang besar ke kecil? Ada yang paham? Ayo bantu kawan kalian kalau misalnya bisa membantu. Ya, Dila, ayo. Ya, benar. Proses pencernaan mengapa harus dari besar ke kecil? Karena agar mudah dicerna dan mudah diserap. Nah, ada yang tahu organ-organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan? Ibu kocok lagi ya. Itu pertanyaan yang kedua. Nah, Siva. Nah, ayo Siva jawab pertanyaan Ibu tadi. Ya, organ yang ada pada sistem pencernaan ada 5. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua yaitu kerongkongan, yang ketiga yaitu lambung, yang keempat yaitu usus halus, dan yang kelima yaitu usus besar. Nah, jadi semuanya sudah paham kan dengan penjelasan Ibu? Nah, sebelum itu sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberi tugas halaman 11 bagian evaluasi. Kerjakan dan kumpulkan di meja Ibu. Nah, ada yang dapat menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Angkat tangannya ya. Ya, kamu. Ya, beri hapus kawan-kawanmu. Nah, ada yang menambahkan lagi pendapat kawanmu? Ya, nah di sini Ibu akan menjelaskan lagi yang sudah kawan kalian jelaskan atau yang sudah kawan kalian simpulkan. Nah, pada proses pencernaan ini memiliki 2 proses, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Nah,
di sini adapun proses pencernaannya itu dimulai dari mulut. Nah, mulut masuk ke dalam kerongkongan yang ada gerakan yaitu namanya peristaltik. Setelah masuk ke dalam kerongkongan, dia akan menuju ke lambung. Setelah masuk ke lambung, dia akan masuk menuju ke usus halus. Di sini usus halus terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, yang kedua yaitu usus kosong, dan yang ketiga yaitu usus penyerapan. Nah, di bagian usus halus dia akan menuju ke usus besar. Di bagian usus besar inilah yang terbagi menjadi 3, yaitu ada kolon ascendens dan kolon transferum, dan yang terakhir yaitu kolon descendens. Habis itu masuk ke dalam rektum. Nah, kesimpulan pada pagi hari itu hanya dapat Ibu sampaikan sampai situ aja. Nah, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.